Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat. Tanpa perantara Allah langsung yang bilang. Seolah Allah mau ngasih tahu ke kita bahwa aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku kabulkan doa-doa hambaku. Jadi kalau kita ngerasa kok doa aku nggak pernah terkabul ya, itu bukan Allah nggak kasih, tapi Allah tahu yang sesuai dengan kebutuhan kita. Allah nggak pernah ngeskip doa hambanya, tapi Allah selalu menunda. Sampai kapan? Sampai dia siap menerimanya. Ketika seorang telah menyakitimu dan dia tidak pernah sadar atas perbuatannya, diamkan saja. Karena suatu saat dia akan mengerti ketika Tuhan mendatangkan hal yang sama seperti yang dia lakukan kepadamu, bahkan lebih sakit dari yang kamu rasakan. Tetaplah tenang, biarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Jangan terlalu sibuk cari yang sempurna, yang baik akhlaknya, yang soleh solehah. Kita bercermin dulu. Kira-kira aku ini udah pantas belum ya? Aku ini udah bener-bener baik belum ya? Lihat tuh, Robi'ah bin Ka'ab, dia pepet Allah dulu buat dapetin Nabi. Rela ninggalin dunia demi mendapatkan pasangan yang baik. Jadi gini, kalau kita mau mancing ikan yang besar, maka pantesin dulu umpannya. Ingat ya, ini ayat gak bisa dibantah. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Laki-laki yang baik hanya untuk perempuan yang baik. Jadi perbaiki diri dulu. Pilihan Allah itu gak pernah ngecewain. Sekeras-kerasnya laki-laki, seangkuh-angkuhnya dia kelihatan. Percayalah wahai para istri, hatinya akan tetap luluh kalau istrinya itu datang bukan dengan nada yang tinggi, tapi dengan suara yang lembut. Laki-laki itu bukan gak punya hati bunda, dia jarang nunjukin aja sebetulnya, karena fitrahnya laki-laki itu harus terlihat tegas. 3 pahala besar yang jarang diketahui istri saat meminta hubungan ranjang duluan ke suaminya. 1. Allah akan haramkan neraka baginya. 2. Setara dengan pahala haji umroh dan dicatat 200.000 kebaikan untuknya. Dan yang ketiga, diangkat derajatnya 200.000 di surga. Oke? Makanya minta duluan ya sama suaminya. Seseorang yang mencintai kamu gak butuh masa lalu kamu. Seburuk apapun kamu, dia akan tetap mencintai kamu. Jadi gak perlu mati-matian ngerubah diri cuma buat disukai banyak orang. Ingat, nahnu mithaliyuna fi nadhari syakhsnil munasib. Kamu sempurna di mata orang yang tepat. Belum tentu yang ahli maksiat masuk neraka, belum tentu yang ahli ibadah masuk surga. Karena dosa dapat terhapus dengan kesungguhan taubat, dan pahala dapat terhapus dengan ujub dan riya. Seberapa rendah kamu memandang seseorang, maka serendah itulah hakikat dirimu di sisi Allah. Tanda kemuliaan seseorang adalah tidak pernah merendahkan orang lain. Gak usah punya niat buat ngebuktiin apapun sama manusia. Kecil dihina, besar dicurigai, salah dicaci, bahkan benar sekalipun kita masih tetap digibahi. Hamazim masya'a binamimim. Satu hal yang harus kita ingat. Jadilah orang baik tanpa harus membuktikannya. Dengarkan ini, saya bicara pelan-pelan. Allah lebih suka dengan tangisan para pendosa daripada seorang yang ahli ibadah tapi sombong. Jadi kamu gak perlu bertanya, bagaimana mungkin seorang pendosa bisa bertaubat? Kamu harus ingat satu hal. Allah bisa merubah sesuatu yang mustahil dengan cara yang lebih mustahil. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak mustahil untuk kita dapatkan. Tetapi kita belum bisa mencapai semua itu. Kenapa? Itu bukan bagian kita. Allah tahu bagianmu bukan di situ. Kalau sudah seperti itu, hidup kita tenang. Syukuri aja apa yang ada dan berbahagia di atas ketetapannya. Tetaplah terlihat tenang,
meski tersimpan banyak beban dalam pikiranmu. Untuk masa sulitmu, biarlah Allah yang menguatkanmu. Tugasmu hanya memastikan bahwa jarak antara kamu dengan Allah tidak pernah jauh. Wasta'inu bis sabri was shalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong.